Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tugas job lab yang ke-6, yakni tentang autentikasi. Tutorial ini digunakan untuk sebagai referensi yang mengikuti diklat di BMTI Bandung tahun Juni 2020. Ini minggu ke-6. Oke, saya akan coba share screen. Topologinya seperti ini. Lab 6 tentang autentikasi. Bentuknya oke. Seperti ini. Saya akan coba change hostname dulu. Oke. Di autentikasi yang sekarang ini, di kegiatan 6, itu menjelaskan tentang menganalisis fungsi dan cara kerja server autentikasi. Nah, indikatornya konsep menganalisis fungsi dan cara kerja autentikasi. Apa sih sebenarnya autentikasi itu? Autentikasi itu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk validasi user. Jadi ketika si user itu nanti mengakses salah satu situs web, dia akan menunjukkan mengisi field username sama password terlebih dahulu. Kalau misalnya diizinkan, baru boleh dia mengakses. Itu yang untuk autentikasi. Oke, kita akan coba lihat di modul. Ini saya akan coba start. Kemudian yang ini juga akan coba saya start. Nah, untuk yang ininya, LAN interface-nya, networknya ke bawah sini. Oke. Lower one. Ini yang jadi internal network. Oke, ini internal network. Kita text editor, kemudian fontnya kita besarkan aja 20. Oke. Ini jalur internal network ya. Oke, kemudian kita mau kasih warna dulu. Ini kita kasih warna yang cerah ya. Yang cerah kita coba warna ini. Oke, ini. Jadi yang internal yang bagian ini Windows 7, Debian sama kalau yang router ini yang ke arah internet ya. Ini IP di sini 192.168.137.100/24. Ini yang di-share dari VirtualBox ISP-nya. Yang connect ke internet ya. Ini switch-nya, ini Debian, ini Windows 7, ini IP-nya 2. Oke, mungkin itu secara umum dulu topologinya. Oke. Kemudian kita coba remote IP address.
Oke, ini IP-nya 100. Kemudian yang ini 10, 20, 30, 21. Kita clear. Kita ping 88. Oke, udah terkoneksi. Kemudian ping ke Google. Oke, udah terhubung. Nah, langkah pertama yang di settingannya itu, oke, di sini autentikasi itu metodenya ada something you know, something you have. Ini something you know, kita harus tahu bahwa PIN kita itu sebagai autentikasi. Something you have, kartunya, kita harus memilikinya, kartu tersebut misalnya contohnya ATM, token, dan sebagainya. Something you are, yang unik, jarang dipakai, caranya itu bagian-bagian tubuh kita, misalnya something you are, misalnya autentikasinya pakai mata, pakai tangan, sidik jari, dan sebagainya. Something you do itu pakai suara, suara kita atau analisis dari tulisan tangan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ada juga autentikasi itu berdasarkan one time password. One time itu biasanya kita kalau misalnya beli tiket-tiket travel di OTP-nya kayak travel Cipaganti dan sebagainya, dia pakai kode autentikasi OTP-nya yang kita harus kasih tahu dulu ke usernya, ke customer-nya. Habis itu baru kita dapat tiketnya. Autentikasi pada Cisco point to point, radius ini kita tidak akan bahas di sini. Autentikasi pada Linux itu ada 4, ada basic, diges, NTLM, dan negotiate. Basic autentikasi ini yang kita gunakan nanti menggunakan Squid di Linux. Oke, itu aja mungkin materinya. Nanti Bapak Ibu tinggal baca dulu aja materinya, topologinya seperti ini. Jadi si router Cisco, kemudian ada server, kemudian dia yang mengakses kemanapun. Oke, itu untuk modulnya. Modulnya tapi tidak menggunakan ini kalau nggak salah. Untuk kelas A sama B dia menggunakan modul ini. Oke, ini laporan autentikasi. Topologi seperti ini. Kemudian jaringan internet network ini, jadi ketika si Windows 7 ini atau si Debian ini mau mengakses keluar, dia butuh autentikasi. Itu yang harus kita kerjakan hari ini. Gambar di atas terlihat server router yang memiliki tugas melewatkan akses internet. Jadi si routernya ini akan melewatkan akses ke internet. Jadi kita setting speednya di router. Persiapannya router OS-nya bisa Debian 9 dan 10. Kemudian interface-nya seperti ini. Ini saya belum setting apa namanya itu, IP forward-nya. Kita coba satu persatu. Echo 1, kalau misalnya yang kemarin masih ada, karena saya bikin untuk video itu selalu ganti, jadi ya udah setting dari awal lagi. Karena untuk satu lab itu saya butuh 2 IP forward. Oke, nano, etc, sysctl. Oke, cari bacaannya IP forward versi 4. Nah, yang ini, hilangkan pagarnya. Ctrl X, yes. Udah, kemudian sysctl -p itu kita cek. Sysctl -p. Oke, udah IP versi 4-nya udah di forward.
Kemudian IP tables maintained. Kita clear IP tablesnya. Maintained min A post routing min O and post 3 and post 3 min J masquerade. Oke. Itu yang untuk NAT-nya. Nano etc IP tables IP table-nya nggak disimpan ini nanti. Kita coba nyimpan di rc.local. Oke, kita clear. Kemudian kita install Squid. apt install Squid. Oke, apt update. Nah, kita clear. Oh, Squid 3, maaf. Kita coba update lagi. DPD 1. Kita clear. apt cd-rom apt cd-rom add. Kita masukkan DPD berapa tadi? DPD 1 ya. DPD 1 di routernya. Oke, kita clear. apt get install Squid 3. Apa sih bacanya tadi? apt get install Squid 3. apt kita coba DPD 3 ya. Kalau misalnya nanti nggak ada di DPD 3, kita akan coba ke repositori lokal.
Yes. Get CD-ROM 312. Internal error file for lib 386. Kita clear. apt get update. Sorry. Kita clear. Internal error no file for lib sekian. Kita clear. cd etc apt ls ada enggak backupan nano source list. Oh, ini udah ada. Oke. Kita kasih pagar dulu ini karena enggak ada di DPD-nya. Kalau dilihat di sini, atau mungkin karena kebanyakan juga, tapi cobalah kita ambil yang repository Debian 9. Pakai yang ini. Oke, kita copy paste, Ctrl X, yes, apt get update. Oke, saya minum dulu ya. Mudah-mudahan paket squidnya ada di sini semua. Dan kalau di DPD, tapi biasanya kemarin sih bisa, tapi entahlah. Mungkin karena udah seringan di update, jadi error ya DPD-nya. Oke, kita clear. Kemudian kita install lagi. Kita pilih yes. Jalan. Jadi yang kita perlukan di sini di Squid itu kita cuma install di router aja. Yang lainnya di Debian sama itu sama pengujian aja di klien. Squid autentikasi. Oke, kita clear. Udah ya. Squidnya udah nggak ada lagi yang error. Oke, udah terinstall. Kemudian kita masuk lagi ke Jobseed. Oke, udah diupdate, udah diinstal. Kemudian buat satu folder tentang letaknya si password tersebut. Buat satu folder tentang letak si password tersebut. Kita clear. mkdir etc squid password. Nah, di sini nanti file user yang letaknya scriptnya itu apa namanya passwordnya cd etc squid tls. Nah, ini udah ada password ya. Membuat folder letak password, kemudian menambahkan satu user. Kita clear, add user Risma.
Risma. Kita pilih yes. Oke, yang full name sama room name, home phone dan sebagainya kita lewatin aja. Kita clear. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita install Apache karena ht-passwd itu belum ada. Kalau misalnya kita langsung ke ht-passwd, nah ini belum ada. Jadi mau nggak mau kita install terlebih dulu Apache 2. Apache install Apache 2. Kita pilih yes. Supaya apa? Karena dia ketika nanti diakses di webnya itu Apache-nya di routernya juga harus tersedia gitu. Makanya dia minta Apache-nya diinstal. Dia ada error bacaannya itu tuh. Something file. Nah, kalau kayak gitu kita harus buat 2 kali. Karena kan tadi ada error bacaannya. Kita ulang lagi, kemudian kita update lagi. Kalau dia udah progres ini sampai full, berarti Apache-nya udah terdownload dengan sempurna. Kita clear. Oke, Apache-nya udah. Kemudian kita buat autentikasi passwordnya. Tadi baru username-nya sama passwordnya, tapi di sini untuk si user tersebut dia melakukan 2 kali pengulangan password. HT passwordnya baru ada kan? minc etc squid titik password Risma. Nah, di sini kita buat password baru lagi. Sama dengan yang tadi, add password for user Risma. HT password min help. Nah, min C itu artinya kita akan meng-create new file untuk si user ini gitu loh. HT password min C. Min create. Min C itu create. Di etc squid. Kita clear. ls misalnya kita get password. Sorry. Kita clear. Dia nano password. Ctrl X. Dia karena udah dieksekusi ini, tapi biasanya itu kelihatan skripnya si passwordnya yang diberikan tadi, tapi ini nggak bisa kebuka ya. Lupa saya di mana letaknya. Kemudian kita copy squidnya. Jadi kita jadiin backup dulu karena di squid ini banyak banget kita ls yang squid.conf ini kita harus backup. Takutnya nanti ada error, kita nggak bisa menjalankan squidnya. Kita backup dulu terlebih dahulu. .backup. Kemudian kita ls. Nah, di sini ini yang backupan, ini yang real. Nah, ini yang kita konfigurasi. Kita clear nano squid.conf. Udah. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencari
Oh, terlebih dahulu kita pastikan lokasinya. Pastikan lokasi NTCSA. Bentar. Halo? Ya. Belum. Mau bikin video. Ntar dulu ya. Ya. Udah. DPKG MinL Squid Grab NCSA ini mencari lokasi petnya nanti varlibnya ini. Kenapa perlu Ctrl X? Kenapa kita harus perlu mencari? Karena dia versi sebelumnya dia ada perbedaan. Squid Grab NCSA autentikasi. Nah, dia adanya di userlib squid basic NCSA, userlib basic NCSA. Jadi inilah yang kita nanti isikan di sini nih, petnya. Ya kan? Nah, ketika kita udah tahu letak petnya itu berarti kita bisa merubah. Nah, merubahnya seperti ini. Kita clear lagi. Nano squid.cnf. Kemudian karena banyak scriptnya ini sampai 7.959 line, kita kan cuma mencari bacaan yang ini, autentikasi param basic. Nah, kita pakai Ctrl W, kemudian kita ketik autentikasi underscore param basic. Nah, penulisannya huruf besar sama huruf kecil harus sesuai. Kalau enggak nanti kita kerepotan. Ini kita enter dulu biar nanti jika terjadi kesalahan biar kelihatan. Ini pagarnya kita hilangin terlebih dahulu. Oke, udah pagarnya. Nah, ini tadi letak petnya. Kita harus ngetik di sini. Nah, ini saya akan coba kecilin ya. Nah, ini yang pertama /user sebentar, kacamata saya itu agak apa namanya, ada debu. Userlib /squid /basic underscore NCSA underscore autentikasi di etc squid /password. Nah, itu untuk yang kedua, ini yang kita hapus sampai 5. Autentikasi param basic children 5. Yang ini web proxy, squid web proxy kita rubah menjadi basic authentication. Basic authentication. Basic authentication. Kemudian ini kita rubah menjadi 5 jam. Jadi masa ininya 5 jam untuk aktifnya. Kemudian kita tambahkan script. Saya coba kecilin. ACL password proxy underscore authentication required.
Jadi passwordnya itu nanti diminta gitu. http://access allow password. Jadi ketika nanti dia udah memasukkan password dan itu benar, berarti dia diizinkan masuk. Oke, kita simpan. Ini aja yang kita perluin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ini. Access allow password. Ctrl X, yes. Langkah selanjutnya kita cek dulu benar enggak script yang kita jalankan. Squid minka check. Nah, kalau misalnya dia kembali ke sini ke root, berarti dia yang tadi yang kita masukkan itu benar semuanya. Penulisannya, barisnya, dan sebagainya. Kemudian kita restart squidnya. Kita clear sistem ctl restart squid. Ini agak lama. Kita tunggu aja. Lumayan sekitar berapa ya? 3 menit, 1 atau 2 menit lah. Nggak tahu kenapa di versi yang Squid yang sekarang itu ketika restart Squid itu lumayan agak lama. Di versi 8 sebelumnya itu cepat sih gitu. Nah, sekitar 1 menit, ya kan? Kita lihat statusnya. Status. Nah, kita lihat di sini aktif dan running. Kalau misalnya nggak aktif dia nggak bisa nanti. Oke. Kita clear lagi. Setting network pada klien. Nah, di sini kita akan coba masuk ke si kliennya, si Windows 7-nya. Ini caranya itu kita buka web browser. Jadi pengunciannya kita di klien, bisa nggak lolos kita ke internet, kita ngakses internet, kemudian dia minta autentikasi gitu, autentikasi username sama si password. Oke, di settingan, kemudian kita cari setting yang tanda 3 ini, kita cari setting. Kemudian kita cari proxy, tulisannya proxy. Ini open your computer. Nah, LAN-nya ini kita arahin ke server kita. Ini kebetulan sudah saya checklist. Jadi kalau misalnya ini saya tidak checklist, dia secara otomatis itu bisa mengakses ke internet. Oke, kita coba dulu dah. Ya. Tes. I am not root. Nah, bisa kan? Bisa mengakses ke internet. Jadi ketika kita ubah settingannya ke LAN setting di proxy-nya di klien, kita coba browsing lagi. Proxy. Kita LAN setting, kita use 10, 20, 30, portnya 3128 itu Squid. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, ketika kita mau menjalankan detik.com, nah dia minta autentikasi nih, ya kan? Coba kita cek di tutorial ini proxy,
Di setting portnya kita arahin ke 3128. Kemudian kita uji nih, kebetulan bloknya saya ini. Ups, sorry. Di kliennya. Kalau kelamaan dia akan keblok. Karena kan tidak ada autentikasi gitu. Kemudian nah, kita masukin passwordnya, user sama passwordnya. Kemudian kita oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di squidnya ini, tile, main app, var log, squid, access log. Nah, di sini dia kelihatan ya yang diakses berapa gitu. Ini kan download.com. Saya coba akan perkecil ya. Nah, di sini kita akan lihat nih skripnya yang jalan seperti apa. Oke, ini download.com, kemudian kita lihat nih detik.com atau yahoo.com. Nah, di sini dia akan ngecek nih. Nah, tuh. Akan mengakses si Yahoo. Pertama google.com, direct ke sini, kemudian yahoo.com. Nah, tuh. Dia akan simpan di sini. Nih, ID yahoo.com. Ini kan. Dia akan masuk secara otomatis. Kalau misalnya kita mau cari facebook.com, nah, sini dia akan ngesimpan nih. Jadi letaknya itu setiap yang kita akses di var log-nya ini. Setiap yang kita akses, nah dia akan mencari nih facebook.com itu ada di mana gitu. Kalau di sini kan tadi saya nggak langsung masuk ke Facebooknya. Kalau misalnya di sini dia akan jalan lagi. Ups, kita reload. Nah, masukkan. Nah, di sini dia akan ngecek nih ID Facebook nih. Nah, secara otomatis dia akan kesimpan di lognya. Oke, mungkin itu materi untuk Squid. Nah, kita coba autentikasi. Setelah dicek autentikasinya benar, maka baru bisa mengakses internet. Nah, ini kebetulan blognya saya, kemudian kesimpulan. Ini belum selesai kesimpulannya. Topologinya seperti ini. Jadi, setiap mengakses yang dari klien ini ke sini, dia akan butuh autentikasi. Bagaimana sih yang si Debian-nya gitu? Si Debian-nya itu juga kemarin saya belum apa ya? Ctrl C, kita clear. Kalau di Debian-nya, kalau misalnya kita mau ini, kita harus install dulu itu namanya apt w3m. Apt install w3m. Nah, w3m itu e-link dan sebagainya itu dia web browser lewat CLI gitu. Kita clear. Misalnya w3m www.google.com. Nah,
ketika saya menuliskan apa di sini, dia kemarin saya juga lupa masukin. Nah, tuh. Dia minta seleksi apa namanya, password-nya gitu. Kemarin itu belum user sama akunnya, dia nggak bisa nih. Nah, ketika akses gitu nggak bisa dia. Kita ketik SPC for the delete button. Nah, dia nggak bisa. Nah, cara masukinnya user sama passwordnya di sini kemarin saya belum ketemu caranya. Nanti saya coba browsing lagi. Oke, mungkin itu Squid instalasi Squid di lab yang ke-6. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa like dan share. Kemudian subscribe. Oke, terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.